Soalnya tadi dia baru dari rumah loh, nggak mungkin orang dia udah dari rumah sakit sekarang lagi mau ke rumah duka. Pokoknya intinya kayak gitu lah, karena mereka kan teman deket banget. Jadi harus jadi dikabarin sama keluarganya Sahabatannya kan. Iya. Jadi kayak, loh tadi berarti siapa dong? Pas si Mawar mau minum, airnya itu kesenggol sama si Melati. Jadi tumpeh kan tuh air. Akhirnya si Mawar nggak jadi minum. gak minum. Nah akhirnya memutuskan cewek-cewek tidurnya udah di Pak RT aja. Si yang cowok-cowok tetap balik ke mobil atau camping gitu kan. Tenda, Ya. Sepanjang malam si Mawar tidak bisa tidur gara-gara airnya nggak diminum. iya kesenggol, nggak minum air. Itu sih Kemungkinan sebenarnya ya, sugesti ya. kemungkinan. Sebenarnya sugesti ya. Dikasih minum mungkin biar lo lebih tenang gitu. Atau karena dia ngerasa sugestinya karena gue nggak minum nih, gue jadi takut. Iya, ya bisa masuk akal sih. Ya kan? Ya, Padahal ya. mungkin ya kita nggak tahu lah, ya emang ada Atau khasiat mungkin doa memang ada kan. begitu juga. Cuman mungkin dia karena mikirin, aduh gila gue nggak minum nih, beginilah begitulah. Jadi dia ya pokoknya dia overthinking, jadi dia nggak bisa tidur lah semalaman. Ya semalaman, besoknya pokoknya mereka cuma sehari semalam doang gitu kan. Akhirnya ya udah pulang. Terus gak berapa lama, berapa bulan kemudian mereka camping lagi ke tempat yang berbeda. Oke. Nah kali ini si Mawar, aku rada lupa sedikit sih. Personelnya pokoknya sama juga, Melati ikut juga nih. nggak tahu deh, pokoknya ini Cerita si highlightnya Mawar si ya. Mawar nih Oke. di sini. Ya. Jadi Seru nih. dia tuh camping kan, Heeh. entah camping entah main kayak ke situ-situ gitu loh. Situ apa sih yang kamu pergi juga tuh ada lop-lopnya? Oh ya, tahu ya udah nggak usah Apa disebut lah. apa bukan ya? Pokoknya intinya di situ tuh ada kayak tanah kebun gitu kan. Bawahnya kayak gawir gitu, kayak kali kecil gitulah. Ya pokoknya Intinya tempat alam gitulah ya. iya, Yang karena namanya juga yang camping. yang ada danaunya, yang ya, ada. ya kayak gitulah. Terus pokoknya si A itu dia secara nggak sadar dia tuh jalan mendekati si gawir sungai. Gawir tuh sungai ya. Ya kayak sungai kecil gitu lah ya. Kecil ya. Terus temennya tuh kayak, lu mau kemana? Kayak diingetin gitu. Pokoknya dia tuh kayaknya dia tuh bengong-bengong gitu kali ya atau gimana. Atau dia Dia manggil jadi ya jalan ke bawah. Dia juga secara tidak sadar sendiri jalan ke bawah situ. Temennya untung temennya narik kan, lu mau kemana? Ngapain? Enggak tadi kayaknya nggak tahu gue juga. Pokoknya intinya linglung gitulah kenapa dia mau ke bawah. Akhirnya ditarik lagi dong ke atas. Nah, pas campingnya sih sebenarnya nggak kejadian yang gimana-gimana. Pas pulangnya ini si Mawar kayak nggak enak badan gitu, jadi dia gak sekolah. Tapi setiap pagi ke maghrib itu dia tidur kerjaannya. Tapi kalau dari maghrib ke subuh seger, marah-marah, nangis-nangis, minta minum Baygon. Apa? Minum obat nyamuk. Iya, menurut adik si Mawar ya. Si Mawar itu kalau pas itu dia sih nggak sadar ya, literally pas kejadian pagi sampai malam itu dia nggak sadar. Intinya dia lupa lah, linglung atau malu juga nggak tahu lah ya. Pokoknya adiknya cerita, ya pokoknya yang aku tahu dia tuh nangis minta minum Baygon. Akhirnya bingung dong mamahnya kan, itu udah bolos sekolah tuh 2-3 hari lah. Karena kan gak enak badan kan ngelihatnya. Lesu gitu kan kalau pagi sampai maghrib sampai itunya marah-marah, nangis minta minum Baygon gitu kan. Dipanggilin tuh setiap hari Pak Ustadz, tapi belum keluar. Pokoknya pas terakhir tuh di hari keberapa udah lupa, hari ketiga kali ya, dibilangin terakhir pergi kemana nih gitu kan, kayaknya ada yang ketempelan nih, pokoknya dibersihin. Akhirnya ya udah semenjak itu si Mawar tidak pergi camping lagi. Tapi akhirnya berhasil dibersihin. Iyalah, berhasil. Sekarang punya anak kok, 3. Oh gitu. Iya. Berarti poinnya adalah kalau pergi camping itu memang harus tahu. Jangan bengong sih. Jangan bengong, jangan ngomong kasar, jangan punya niat jahat. Bukan berarti mereka semua punya niat jahat ya, enggak. Cuman maksudnya lebih dijaga aja sikapnya sih. Sama jangan nggak sopan, permisi sih, karena kan kita nggak pernah tahu bukan ya. tempat kita juga kan. Iya. Sebenarnya percaya nggak percaya sih, cuman ya nggak ada salahnya sih kita ngelakuin itu. Menjaga ya nggak sih, daripada kenapa-napa kan. Betul. Oh ada juga tuh salah satu koko aku lah ya. Jadi di Bogor tuh ada satu jalan yang bisa nembus gitu, cuman jalannya emang rada sepi. Iya. Rada sepi, terus sempet pokoknya pas kejadiannya sih belum ya, cuman
beberapa tahun yang lalu tuh sempat jadi tempat buang mayat gitulah, pernah ada buang mayat gitu. Nah tapi pas kejadian koko aku ini belum ada buang-buang mayat gitu. Pokoknya dia lewat lah situ kan, di mobil tuh rame, berenam mungkin, dua di paling belakang kan, koko aku ini di paling belakang gitu. Pokoknya pas mereka mobil lewat kan pelan-pelan ya, karena jalan kecil terus banyak bolong atau apapun. Pokoknya jadi mereka bukan ngebut, takut kanan kiri rumah warga juga kan, terus ada gawir juga dikit gitu. Pokoknya intinya mereka jalannya emang bukan yang ngebut, pelan-pelan gitu, normal. Terus di kiri itu ada Miss K. Dia tuh nunduk gitu loh, Miss K-nya, pokoknya mukanya nggak kelihatan, rambutnya aja panjang. Di antara di mobil semuanya ngelihat kecuali yang bawa mobil. Yang nyetir nggak ngelihat. Iya, soalnya kalau yang nyetir ngelihat pasti dia ya panik atau apa, kita nggak tahu gitu loh. Pokoknya intinya kelima orang yang nggak nyetir itu ngelihat dan heboh sendiri. Terus yang bawa mobil kayak bingung, kenapa sih apa sih, udah jalan cepet kayak heboh sih, udah jalan cepet. Iya sabar kan gelap gitu loh, itu emang jalanan udah gelap kan. Iya, jam 10 jam 11 lah, karena harus nganterin temannya, dan yang cepet jalan lewat situ aja gitu kan. Udah gitu pas udah di jalan gede gitu diceritain kan, lu tadi nggak lihat emangnya? Lihat apaan sih? Itu di sebelah kiri atau kanan gitu, sebelah kiri ada itu. Hah? Gak, gue nggak lihat. Serius? Iya, orang kita semua ngelihat. Lu pada lihat kan? Iya, lihat. Kok gue nggak lihat ya? Ya bagus, justru lu nggak lihat gitu kan. So kalau lihat takutnya kecelakaan or apa gitu kan, karena kan panik gitu kan. Terus akhirnya ya udah kayak gitu, cuman kayak serem kan. Tiba-tiba ngikut kan, kita nggak tahu atau apa. Kan sompra lagi Melta, oh my god. Pokoknya intinya kayak gitu sih, serem sih. Oh, ada ngomong-ngomong soal kejadian pas nyetir, aku juga ada cerita sih dari temen aku, tapi ini aku mungkin karena udah lama nggak denger, jadi kayak detailnya tuh nggak terlalu akurat, tapi poinnya aku masih inget. Intinya tuh dia sama temennya, aku lupa lah mereka berberapa, pokoknya intinya ada dia di kursi penumpang, temennya nyetir. Dia ngendarain mobil berdua doang. Kayaknya ada teman-temannya yang lain deh. Bertiga, berempat, anggaplah berempat ya. Jadi temennya yang nyetir, mobilnya ini mobilnya si temennya ini. Yang nyetir. Dia punya sendiri mobilnya, mobil bapaknya lah, mobil Kijang. Terus mereka tuh memang nggak tahu hobi atau iseng pergi malam. Ya, pergi kayak wisata mistis gitu loh. Oh, oke. Terus dia pergilah ke tempat-tempat mistis, ke kuburan lah, kemana segala macem. Dia sih cerita pas ke kuburan itu malah nggak ngeliat penampakan apa-apa. Walaupun dia bilang pada saat itu gue berharap ada penampakan atau gimana. Dia bilang ya gue juga dulu masih SMA lah, dia bilang gitu kan. Singkat cerita, mereka nggak ketemu di kuburan, nggak nemu apa-apa. Akhirnya mereka jalan pulang. Nah, pas di jalan pulang itu ada Miss K di tengah jalan. Nah, semuanya ngelihat. Sampai yang bawa mobil juga ngelihat. Nah, tapi mereka pas ngelihat itu heboh, tapi hebohnya tuh kayak, aduh gimana nih ya, antara mau tabrak atau berhenti. Iya, maksudnya mereka tuh ragu ini tuh orang apa bukan. Kalau orang ditabrak kan jadinya masalah kan. Kalau bukan orang ya bodo amat gitu kan. Terus akhirnya mereka mungkin diskusi kilat gitu. Akhirnya udah tancap. Akhirnya digas, mobilnya jalan nih. Terus pas udah mendekati si Miss K itu, Miss K-nya tuh malah terbang gitu. Oh, ke atas. Gitu. Ya terbang lah ke atas. Nah, aku lupa abis itu di mobilnya ada bunyi apa gitu, truk apa gimana gitu, aku nggak ngerti. Jadi maksudnya Miss K-nya di atas mobil lagi? Nggak ngerti. Terus? Nah, terus setelah itu nggak terjadi apa-apa, pulang segala macam. Berapa hari kemudian temennya lagi nyuci mobil. Terus? Temennya lagi nyuci mobil yang itu, Kijang itu. Pas dia cuci mobil, di kap mobilnya ada jejak tangan. Oh my god. Ada jejak tangan dan dibersihin gimana pun nggak bakal hilang. Terus? Nggak hilang. Akhirnya
Dibawa ke bengkel. Singkat cerita akhirnya aku nggak tahu entah mereka ngakalin gimana ya. Dengan dalam waktu dekat mobil langsung dijual. Serem banget. Jadi kalau yang di Jadi luar dia ada sana jejak ada mobil tangannya. yang ada jejak tangannya, hati-hati tuh. Iya. Itu aduh. Gak habis pikir sih itu. Serem sih. Terus ada satu lagi. Ini ceritanya orang yang sama. Oke. Temen ini aku juga. berempat ini, tapi si yang sumbernya ini yang orang yang cerita ini si Orang yang sama yang jadi penumpang ya, temen bukan kamu. yang Oh iya. ya. Jadi si dia ini dulu kan emang suka ya keluar malam lah, nongkrong gitu sama temennya. Jadi dia tuh dulu punya motor apa sih? Motor gede. Bukan, RX King. Hmm. RX King. Terus ya udah, dia suka nongkrong malam. Suatu hari aku lupa dia pokoknya cerita jam 1 subuh, antara dia mau ke tempat temennya atau dia dari tempat temennya pulang. Pokoknya lewat satu jalan yang memang jalan tembus. Okay. Jalan tembus yang gelap, pokoknya sekiri kanan hutan segala macam gitu. Merinding aku ceritanya. Jangan gitu dong, deg-degan nih. Jadi di tengah perjalanan dia bilang ini pertama kalinya dia ngeliat penampakan pada saat itu. Jadi Dia yang ini sebelum kejadian yang ke kuburan itu. nggak tahu timelinenya gimana, tapi nggak ada hubungannya juga sih. Soalnya dia bilang pertama kali. Nih ya, berarti sebelum ya, Iya. sebelum kali ya. Jadi dia lagi bawa motor, lewatin itu, tiba-tiba nggak tahu ada pohon apa, dari pohon itu ada P turun. P. Entah turun, entah langsung menampakkan diri, pokoknya teng gitu. Terus dia lihat matanya warna merah. Pada saat itu tiba-tiba motornya itu berhenti, tapi kondisinya dia ngegas tapi remnya ketahan gitu, ngerti gak? Jadi dia ngegas tapi remnya ditahan, jadi motornya kayak gitu loh. Oh. Dia bilang itu juga bukan maunya dia seperti itu, kayak mungkin kayak kaget, tegang apa gimana, Jadi atau dikerjain sama si makhluk itu juga nggak tahu. Pokoknya pada saat dia ngeliat kontak mata, dia tiba-tiba begitu aja. Dia mau ngegas tapi nggak bisa, terus dia juga nggak bisa gerakin badannya dia. Gitu. Sampai akhirnya Tetap-tetapannya lama? Nggak gitu lama sih. Nggak tahu berapa lama, pokoknya dia bilang nggak sampai lama banget. Oke. Pokoknya sampai anggaplah 15 detik gitu ya. Udah selesai itu, tiba-tiba si P-nya hilang. Hilang tah lompat tah gimana, pokoknya hilang sep, baru dia langsung kelepas, langsung motornya kepelental gitu. Jatuh dong dia. Jatuh. Jadi kayak bayangin lah motor dia Iya, mau ngegas ngegas. full. Iya. Motornya kopling lagi kan, ngegas full gigi satu, pas remnya dilepas langsung begini pasti. Iya, terus Jatuh terus luka. abis itu Udah. bisa jalan lagi kan? Bisa, untungnya Aduh. untungnya motornya nggak kenapa-kenapa, cuma Nangis jatuh gue doang. kalau harus jalan kaki bawa motor mah. Iya sih. Abis lihat begituan. Oh ya, abis itu ya udah sih, dia bilang itu pengalaman pertama ngeliat begitu, dan abis itu badannya luka. Iyalah, gila. Itu parah Serem sih, banget. parah banget sih. Aku kalau di sana mah nangis sih. Nangis nelfon orang suruh jemput sih. Nunggu jemputnya juga gue udah nggak tahu sih harus Iya, gimana mana ya. gelap kan itu. Lari kali gue ya. Share location. Oh ya, ini ceritanya aku yang ngalamin pas SMP. Kok aku nggak pernah tahu kayaknya. Baru kepikiran, baru keinget keinget. kemarin pas lagi mau bikin ini skrip buat syuting ini. Jadi di rumahku di dalam gang. Keluar dari gang, jalan raya, itu tuh ada hotel bintang 3 lah. Nggak gede banget tapi nggak kecil-kecil banget, hotel bintang 3. Dan pada saat itu hotel itu kalau nggak salah lagi direnovasi. Jadi dia tuh kan hotel, dia ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4-nya itu masih kerangka bangunan. Jadi kita masih bisa lihat di dalamnya itu loh, masih bisa lihat. Jadi belum jadi Belum maksudnya? jadi. Hotel belum jadi, lagi dibangun. Bawahnya sudah jadi. Oh, Jadi mungkin oke. direnov kali, aku juga nggak tahu. Sekarang sih hotelnya udah pindah. Dulu pas SMP masih ada. Lantai 3, lantai 4-nya tuh masih fondasi gitu. Tapi kita masih bisa lihat ke dalam. Masih beton-beton. Aku ingat dulu SMP kan aku suka main warnet ya. Warnetnya itu keluar gang, ini hotel. Jadi nyebrang ke hotel, jalan ke kiri, paling 3 atau 4 blok setelah itu ada warnet. Iya.
ya kan. Biasa aku kalau main warnet itu dulu jamnya tuh jam 2 sampai jam 6. Pakai 4 jam tuh biasa 10.000 kan. Nah, jam 6 pas jam pulang aku jalan kaki dong, pulang Berarti jam 6 nih, maghrib. Terus jam 6 ya, maghrib ya, sekitar jam setengah 7 lah, maghrib. Terus aku masih sempat pergi beli nasi padang dulu. Jadi banyak ya tempatnya ya. iya. Keluar gang, hotel, di sini warnet, di sininya nasi padang. Iya, oke. Jadi pokoknya jadi aku nggak ngelewatin rute sini lah. Aku jadi pas pulang dari Menjauh warnet lah rutenya. nyebrang ke sini beli nasi padang, langsung balik ke gang. Aku belok. Jadi pas aku pulang dari beli nasi padang, jadi hotelnya di sini dong, di samping aku sini. Nah, waktu itu kalau nggak salah aku juga bingung kenapa waktu itu aku ngeliatin ke si hotel itu. Mungkin karena gabut apa gimana juga kali ya, kan sambil Mungkin jalan ya, kan. sambil jalan lihat. Iya, Oh, sambil ini bentar jalan. lagi jadi kali ya. Oh, ini kenapa ya? Oh, lagi direnov gitu Kayak gitu kali. mungkin lagi jalan-jalan, lagi iseng-iseng ngeliat gitu. Di bangunan yang belum jadi yang lantai 3, aku lihat ada orang pakai baju putih. Tapi baju putihnya tuh baju putih, kemeja Terusan. putih, kemeja Oh, kemeja. putih, celana putih. Oh, jadi fix celana nih ya. Bukan Iya. terusan ya. Bukan. Jadi Oke. aku mikirnya tuh masih kayak orang Orang kerja lah. sana kali. Cuman waktu itu sih nggak terlalu mikir apa-apa. Cuman yang waktu itu aku kaget adalah kan ngelihat terus sambil jalan dong. Iya. Kan maksudnya ngeliatin jalan raya juga, takut ada Iya, mobil iya, gimana kan. Sambil jalan-jalan lihat sana lagi. Nggak ada. Nggak ada. Ya mungkin udah pergi. Mungkin sudah pergi. Waktu itu mikirnya begitu. Mungkin sudah pergi. Ya udah. Udah habis itu singkat cerita udah pulang segala macem. Sekolah kan waktu itu. Habis itu masuk sekolah ngobrol. Ada yang bilang sih kalau ternyata di hotel itu kan sepi dan ternyata ada cerita kalau tempatnya angker gitu loh. Tapi aku masih nggak tahu itu tuh beneran orang apa bukan. Soalnya ngapain orang pakai baju putih berdiri di sana gitu loh. Ya mungkin masuk kerjanya pakai baju putih, mungkin kayak arsiteknya mungkin. Iya mungkin masih berpikir seperti itu sih. Waktu itu aku cerita ke papaku juga mikirnya orang kerja di sana kali. Cuman agak ini aja. Agak aneh aja. Tapi ya udahlah, semoga memang orang asli sih gitu. Oke. Mungkin sampai sini aja ceritanya. Semoga kalau misalnya ada nanti kalau misalnya kalian punya cerita-cerita yang seru ya, udah capek Seru. guys, udah malu. Apalagi cerita horor boleh banget di komen Iya. atau DM Instagram juga boleh. Nanti kalau ada yang menarik kita bisa bacain. Mhm. Terus kalau misalnya kita juga dapat dari sumber yang memang cerita yang menarik, kita bisa bakal bawain kita lagi. ceritain lagi. Atau kalau misalnya kita ingat ada lagi cerita kita atau enggak, ya kita bisa ceritain lagi juga sih. Oke. Gitu. Oke guys, thank you, sampai di sini aja. Thank you for videonya. watching. Thank you for watching. Bye bye. Bye bye.